Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan kembali ke pelajaran fisika. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, sebelum itu, kenapa sih buah itu jatuh arahnya selalu ke pusat bumi? Akan tetapi, bulan yang mengelilingi bumi itu tidak pernah jatuh ke bumi. Nah, kira-kira kenapa ya kok dua kejadian ini bisa berbeda? Untuk mencari tahu jawabannya, maka hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gravitasi. Langsung saja kita mulai ya. Dahulu ada ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke ini punya pendapat bahwa ketika ada bumi sama bulan atau planet dengan planet, nah di antara kedua planet ini ada yang namanya muncul gaya tarik-menarik. Jadi, kalau ada bulan atau bumi yang memiliki massa, maka akan muncul gaya tarik-menarik. Hanya saja, Robert Hooke belum mampu merumuskan besarnya gaya tarik-menarik ini. Nah, di sisi lain ada ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Isaac Newton mampu merumuskan gaya tarik-menarik yang terdapat di antara dua buah benda bermassa atau di antara planet dengan planet, atau di antara planet dengan bulan, atau bumi dengan matahari. Misalkan ada dua buah benda, katakanlah bumi dengan bulan, yang bermassa M1 dan M2. Nah, maka di antara kedua benda ini akan muncul gaya tarik-menarik, di mana bumi menarik bulan dan bulan menarik bumi sebagai gaya aksi-reaksi. Nah, jika kedua benda ini terpisah jarak sejauh r, maka besarnya gaya itu adalah berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi, jika jaraknya semakin jauh, maka gayanya akan semakin kecil. Nah, gaya tarik-menarik ini sebanding dengan massa kedua benda tersebut. Jadi sehingga massanya besar, maka gaya tarik-menariknya juga akan besar. Dari kesebandingan ini dapat diperoleh persamaan yaitu sebagai berikut. F, gaya tarik-menarik, itu sama dengan besarnya G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. G di sini merupakan konstanta gravitasi, sedangkan M1 itu massa benda pertama, M2 massa benda kedua, dan R adalah jarak antara kedua benda yang dihitung dari pusat benda tersebut. Besarnya G adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Baik, contohnya yaitu jika ada dua benda yang bermassa 3 dan 15 kg terpisah pada jarak 3 cm, besar gaya tarik-menarik antar dua benda tersebut adalah. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaannya yaitu F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Sehingga F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 3 kg dikali 15 per 3
3 cm yang dijadikan meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga diperoleh 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikalikan 3 dikali 15 dibagi 9 kali 10 pangkat min 4. Sehingga dapat menghasilkan 3,335 kali 10 pangkat min 6 Newton. Baik, dari contoh ini kita tahu bahwa ketika ada dua benda yang bermassa sangat kecil, yaitu 3 dan 15 kg, maka besar gaya tarik menariknya sebesar 3,335 kali 10 pangkat min 6 Newton. Nah, gaya tarik menarik ini sangat kecil sekali, sehingga untuk diamati itu akan sangat sulit. Jika dihitung ada benda yang bermassa 3 kg, kemudian ditarik dengan gaya 3,335 kali 10 pangkat min 6. Berapa percepatan yang terjadi? Nah, percepatan yang terjadi hampir mendekati 0, sehingga seakan-akan tidak ada percepatan yang bekerja. Seperti itu. Nah, dari contoh ini kita tahu bahwa ketika ada benda atau bola atau buah yang jatuh dari permukaan bumi ke arah pusat bumi, ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara benda tersebut dengan bumi. Lalu kenapa kok bulan tidak tertarik ke bumi? Hal ini karena gaya gravitasinya atau gaya tarik-menariknya itu sangat kecil. Tidak sebanding dengan massa bulan dan bumi yang ditarik, sehingga seakan-akan percepatannya juga 0. Nah, untuk kasus bola atau benda di permukaan bumi, kenapa kok bisa bergerak? Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya. Ayo. Nah, selanjutnya, misalkan ada buah yang bermassa M, kemudian berinteraksi dengan bumi yang bermassa M besar, maka kita dapat mencari gaya tarik-menarik yang ditimbulkan dari dua benda tersebut. Persamaannya adalah F sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat, di mana M1-nya adalah massa bumi M besar dan M2-nya adalah massa dari buahnya atau apelnya, yaitu M kecil. Kemudian jaraknya, katakanlah misalkan ketinggian buah ini dari permukaan bumi adalah H, maka jarak dari buah ke pusat bumi itu adalah R plus H. Nah, dikarenakan H ini sangat kecil jika dibandingkan dengan R atau jari-jari bumi, maka H dapat diperoleh bahwa F sama dengan G kali M besar atau M1 kali M kecil per R besar kuadrat. Nah, jadi hanya ini bisa hilang karena sangat kecil jika dibandingkan dengan pusat buminya atau jari-jari buminya. Sehingga gaya tarik-menarik antar buah yang bermassa M dengan bumi yang bermassa M besar adalah sebesar G kali M besar kali M kecil per R besar kuadrat. Nah, selanjutnya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya berat. Itu jika ada benda yang bermassa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka akan muncul gaya berat sebesar W sama dengan M kali G. Nah, gaya berat inilah yang menarik benda atau buah itu ke arah pusat bumi. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa gaya berat itu besarnya F, yaitu G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. Sehingga kita dapat memperoleh bahwa massa kali percepatan gravitasi itu sama dengan konstanta gravitasi kali M besar
massa bumi kali M kecil massa bendanya per R besar kuadrat. Nah, jika kita coret M kecil dengan M kecil, maka kita dapat memperoleh persamaan, yaitu persamaan percepatan gravitasi sebesar G, konstanta gravitasi, kali M besar massa bumi per R kuadrat. Persamaan inilah yang bisa kita gunakan untuk menghitung percepatan gravitasi, yang besarnya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, persamaan ini pula yang dapat digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi di planet-planet lain seperti Jupiter, Matahari, kemudian Saturnus, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, untuk video pembelajaran kali ini, kita sudah belajar tentang dua konsep, yaitu yang pertama, jika ada dua benda bermassa yang terpisah jarak sejauh R, maka akan muncul yang namanya gaya tarik-menarik, yang besarnya adalah F sama dengan G, konstanta gravitasi, kali M1 kali M2 per R kuadrat. Kemudian, percepatan gravitasi itu kita bisa menggunakan G sama dengan konstanta gravitasi kali massa bumi per jari-jari bumi kuadrat. Nah, persamaan ini kita juga bisa gunakan untuk menghitung percepatan gravitasi planet-planet lain. Baik teman-teman, bagaimana? Apakah sudah jelas? Yang menurut saya di sini kita dapat mempelajari tentang gaya tarik-menarik percepatan gravitasi. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Baik, untuk pembahasan tentang hukum Newton tentang gravitasi cukup sekian. Dan untuk selanjutnya kita akan melanjutkan tentang hukum Kepler, yaitu selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bab yang ke-8. Yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang gaya gravitasi atau dua benda gaya bermassa, gaya tarik-menarik atau percepatan gravitasi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya, tapi sebelum itu saya ingin bertanya, ketika di malam hari, apa yang sering kalian lihat? Ya, selain ada bulan, ada bintang, kemudian ada awan ataupun mendung, kalian pasti juga pernah melihat suatu benda langit yang pergerakannya itu tidak sama atau berbeda dengan bintang-bintang. Nah, benda langit ini kita sebut dengan planet. Planet, kita akan pelajari tentang benda langit ini, yaitu planet. Seperti yang sudah kalian pelajari dulu, di sistem tata surya Bima Sakti itu totalnya ada 8 planet dan 1 bintang, di mana bintang itu adalah yang sering kita sebut dengan matahari. Kemudian yang bagian planet-planetnya ada 8, yaitu yang pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana planet-planet ini kok bisa bergerak, mungkin gerakannya itu bentuknya seperti apa.
Baik teman-teman, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pergerakan planet dan hukum Kepler. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Dahulu kala itu banyak ilmuwan yang mengasumsikan atau berpikir tentang bagaimana sih planet itu bergerak. Nah, ada dua teori yang terkenal. Yang pertama yaitu tentang teori mengatakan bahwa bumi itu diam sebagai pusat tata surya, kemudian matahari dan planet-planet lainnya itu bergerak mengitari bumi. Ya, betul. Teori ini kita sebut dengan teori geosentris atau bumi sebagai pusatnya. Sedangkan teori kedua itu sering disebut orang dengan heliosentris, di mana matahari itu sebagai pusatnya dan planet-planet itu mengitari matahari, seperti ini. Nah, ada satu kesamaan nih tentang teori-teori yang disebutkan tadi. Kira-kira apa? Ya, persamaannya adalah bentuk lintasan dari orbit planet-planet itu. Bentuk lintasannya adalah lingkaran. Akan tetapi, menurut model-model asumsi bahwa orbit lintasan adalah lingkaran, ini akan sangat sulit untuk menjelaskan kondisi planet. Seperti planet tetangga kita yaitu Mars. Nah, sehingga pada tahun awal abad ke-16, ada seorang ilmuwan yang bernama Johannes Kepler itu mengusulkan suatu model dari orbit lintasan planet, di mana orbit lintasan planetnya tidak berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Elips, jika kalian cermati gambarnya, elips itu hampir mirip lingkaran, hanya saja bagian tengahnya itu seperti lempeng atau gepeng, dan ujung-ujungnya itu ditarik lebar. Elips merupakan bangun datar yang menyerupai lingkaran, namun dia memiliki dua titik fokus seperti ini. Nah, kalau kalian cermati, kalau lingkaran itu hanya memiliki satu titik fokus, sedangkan elips itu memiliki dua titik fokus. Nah, untuk cara menggambar elips ini, silakan kalian cek di YouTube lain. Di sana sudah banyak untuk cara menggambar elips bagaimana. Biasanya digambarkan dengan kalian menaruh tali, di mana ujung-ujung tali ini ditaruh di dua titik fokusnya. Kemudian tali tersebut ditarik menggunakan alat tulis, bisa pensil, bisa spidol. Kemudian alat tulis tersebut diputar seperti ini. Kemudian Johannes Kepler ini menyentuhkan hukum pertamanya, di mana hukum satu Kepler ini berbunyi seperti ini, yaitu semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Sehingga jadi seperti ini ya, di mana matahari itu berada di satu titik fokusnya, kemudian planet mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips. Nah, kemudian titik fokus yang lain adanya apa? Nah, sementara ini para ilmuwan sepakat bahwa titik fokus yang lain itu tidak terdapat benda apapun. Hanya terdapat benda matahari atau bintang matahari di salah satu titik fokus. Pada bangun datar elips, ada satu istilah yang kita kenal sebagai eksentrisitas. Eksentrisitas ini menunjukkan bentuk lonjongan dari elips tersebut. Nah, nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana eksentrisitas ini semakin kecil, mendekati 0, maka bentuknya hampir mendekati lingkaran. Sedangkan jika eksentrisitasnya sangat besar atau mendekati 1,
maka bentuknya akan sangat lonjong seperti ini. Nah, kebanyakan planet-planet di sistem tata surya kita itu eksentrisitasnya itu mendekati 0, sehingga bentuknya itu hampir menyerupai lingkaran tapi belum lingkaran persis. Selanjutnya yaitu tentang hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi, seperti ini. Ketika ada 2 planet yang sedang mengitari matahari, kemudian ketika kita tarik garis antara matahari dengan planet itu seperti ini, nah, dalam selang waktu yang sama, dia akan menyapu luas juring yang sama. Ya, yang ini dengan yang ini ya. Yang di sini sampai dengan di sini itu membutuhkan waktu yang sama. Ketika waktu yang sama ini ternyata luas juring atau yang pertama A1 dengan luas juring A2 itu besarnya sama, sehingga diperoleh A1 sama dengan A2. Dari hukum 2 Kepler ini, kita bisa mengetahui bahwa kecepatan planet mengitari matahari itu kecepatannya nilainya berbeda-beda. Nah, ketika berada di titik yang atau dekat matahari atau helion, kecepatannya akan cenderung lebih besar daripada berada di titik epihelionnya. Hal ini disebabkan ketika di titik perihelion yang dekat dengan matahari, dia akan menempuh lintasan yang lebih panjang daripada di perihelion, dia akan menempuh yang lebih pendek dalam waktu yang sama. Seperti yang bisa kalian saksikan ini ya. Di sini lintasannya lebih panjang, sedangkan di sini lintasannya lebih pendek. Otomatis ketika membutuhkan waktu yang sama, maka perihelionnya kecepatannya akan lebih besar daripada di epihelionnya. Setelah bertahun-tahun mencetuskan hukum 2 Kepler, Johannes Kepler menemukan bahwa di mana ia menemukan kesebandingan antara jarak pangkat 3 dari planet ke matahari dengan periode pangkat 2, yaitu periode planet ke matahari, ini memiliki perbandingan yang konstan, sehingga ia dapat merumuskan hukum 3 Keplernya, yaitu ketika jarak planet A dipangkatkan 3 dibagi periode pangkat A dipangkatkan 2 sama dengan jarak planet B dipangkatkan 3 dibagi periode B dipangkatkan 2. Nah, hal ini bisa kita gunakan untuk mengukur waktu periode planet lain atau jarak planet lain jika kita mengetahui periode atau jarak planet yang lainnya. Biasanya waktu atau periode dari planet ini sering digambarkan dengan waktu periode bumi, sedangkan untuk jaraknya itu biasa dengan mengukur menggunakan satuan astronomi atau astronomi unit. Satu astronomi unit atau satuan astronomi ini sama dengan jarak antara bumi ke matahari, yaitu rata-ratanya sekitar 150 juta kilometer. Baik teman-teman semuanya, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama ada hukum 1 Kepler, di mana hukum 1 Kepler menyatakan bahwa semua lintasan orbit dari planet yang mengitari matahari itu adalah berbentuk elips, di mana matahari sebagai satu titik fokusnya, yaitu seperti ini ya. Kemudian hukum Kepler 2 Kepler, luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama besarnya akan selalu sama. Kemudian hukum 3 Kepler itu menyatakan bahwa perbandingan antara jarak planet ke matahari dipangkatkan 3
dengan periode planet mengitari hari dipangkatkan 2 jam selalu konstan. Jadi kita dapat merumuskan dengan RA pangkat 3 dibagi TA pangkat 2 sama dengan RB pangkat 3 dibagi TB pangkat 2. Nah, baik teman-teman semuanya, berikut adalah materi untuk hari ini, yaitu tentang hukum Kepler. Kemudian untuk latihan soal, kalian bisa simak untuk yang selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, dua buah benda A dan benda B, yang dimana benda A memiliki massa 2 kg dan benda B memiliki massa 4 kg. Lalu terpisah dengan jarak 1 meter ya, misalnya 1 meter. Lalu ditanyakan berapakah gaya gravitasi pada benda yang bermassa 2 kg. Seperti yang kita ketahui bahwa benda 2 kg yaitu F, A, B. Dari A ke B. Benda A yang ditarik oleh benda B sama dengan kita masukkan konstanta gravitasi dikalikan M1 nya 2 dikalikan M2 nya 4 per jaraknya 1 kuadrat sama dengan, kenapa konstanta gravitasi ini tidak saya tulis? Karena konstanta gravitasi ini besarnya 6,67 dikalikan 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Hasilnya adalah 8 G. Tergantung ya teman-teman, jika konstanta gravitasi diketahui sekian, maka F gaya gravitasinya 8 dikalikan konstanta gravitasinya. Lalu bagaimana untuk mencari benda yang bermassa 4 kg? Jadi pada intinya sama dengan benda yang bermassa 2 kg, akan tetapi jika benda yang bermassa 4 kg memiliki arah yang berbeda. FBA itu sama dengan 8 G FBA. Untuk yang A arahnya ke kanan, dan untuk yang B arahnya ke kiri. Untuk soal yang kedua, misalkan kita punya 3 buah benda. Benda A, benda B, benda C dengan massa benda A 2 kg, benda B 4 kg, benda C 6 kg. Benda A dan benda B terpisah jarak sejauh 2 meter. Dan benda B dengan benda C terpisah jarak sejauh 1 meter. Lalu ditanyakan berapakah gaya gravitasi yang berada di benda B, yaitu yang 4 kg. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa benda B itu adalah gaya gravitasinya tertarik antara benda A dan benda C, FBA dan FBC ya. Jadi untuk mencari gaya gravitasi benda B, yaitu FBA dikurangi FBC. Lalu bagaimana untuk mencari FBA dan FBC? Sama, untuk mencarinya sama seperti dua benda yang tadi. FBA yaitu konstanta gravitasi dikalikan 2 dikalikan 4 per 2 kuadrat. Langsung saja 8 per 4 sama dengan 2 untuk benda FBA dikurangi FBC, konstanta gravitasi
dikalikan benda B, benda 1 yaitu 4, dikalikan 6 per 1 kuadrat sama dengan 24. Jadi untuk mencari benda B, yaitu gaya gravitasi yang timbul antara benda B ini ditarik oleh benda A dan benda B ini ditarik oleh benda C. Jadi yang benar yaitu benda yang besar dikurangi benda yang kecil hasilnya. Jadi FBC dikurangi FBA, yaitu 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Untuk arahnya ke arah kanan, karena benda FBC ini lebih besar daripada FBA. Seperti yang saya sudah tuliskan ya teman-teman, ini merupakan hukum 3 Kepler. Langsung saja ke soalnya. Dua buah planet mengorbit pada matahari dengan perbandingan jarak RA banding RB, yaitu 1:4. Apabila planet A periodenya 88 hari, berapa periode di planet B? Ya, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu dengan variabel A dan B, TA banding TB pangkat 2 sama dengan RA banding RB pangkat 3. TA yaitu 88 banding, karena TB nya yang dicari kita tulis TB sama dengan ini dipangkatkan 2, RA yaitu banding RB sama dengan 1 banding 4, kita pangkatkan 3. 88 pangkat 2 yaitu 7,744 per TB pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 3 yaitu 1, 4 pangkat 3 yaitu 64. TB itu sama dengan akar dari 7.744 dikalikan 64, yaitu akar 495,616. TB nya yaitu 704 hari. Jadi perbandingannya hanya tinggal memasukkan saja teman-teman. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.